Bisikan Dimensi. Hujan adalah rahmat, membawa kehidupan dan seringkali membawa pertemuan tak terduga. Bagi Leo, seorang perantau, hujan membawa Rara, seorang wanita cantik, mempesona, dan misterius, yang selalu muncul tepat saat rintik air mulai turun. Dia tahu nama Leo, tahu kepulangannya. Apakah pertemuan di bawah payung ini adalah takdir manis? Ataukah ada rahasia gelap yang tersembunyi di balik senyum Rara? Gue, Leo, akhirnya bisa napas dikit. Sebagai anak kampung yang nekat merantau, gue bersyukur banget bisa dapat kerja di ibu kota. Walaupun kerjaannya bikin tepar dan pulangnya selalu tengah malam sekitar jam 1 pagi, gue sih tetap happy. Rutinitas gue begini, naik bus terakhir dari terminal, abis itu jalan kaki lagi, ngelewatin jalan sepi pas subuh, sampai ke kontrakan petak yang gue tempatin bareng teman-teman. Maklum lah, anak bujangan emang harus irit. Jujur aja, hidup di sini sebagai anak rantau itu berat banget. Tiap malam abis kelar kerja, badan gue rasanya udah kayak karung beras yang udah diinjek-injek. Di bus, gue sering berdiri desak-desakan. Bau keringet campur asap rokok bikin pala gue pusing. Tapi ya mau gimana lagi, harus tahan. Kontrakan sederhana itu satu-satunya tempat gue bisa istirahat buat siap-siap shift besok. Saking capeknya, gue sering nutup mata aja sama lingkungan sekitar. Musim hujan tiba, jalanan gelap jadi dingin dan bikin males. Payung hitam butut udah kayak andalan gue. Suatu malam, hujan turun deras banget. Air udah kayak dicurahin dari langit. Semua orang pada berteduh. Gue ikutan mampir di warung rokok. Pesan kopi susu kental manis sambil nyalain kretek, nungguin hujan agak reda. Begitu tinggal gerimis tipis yang dingin, gue langsung lanjut jalan di bawah lampu jalan orange yang redup. Baru semenit jalan, telinga gue denger suara cewek manggil dari belakang. "Mas, boleh numpang nggak?" Gue denger loh, tapi seriusan. Gue capek banget, badan lengket, kepala pusing. Gue langsung pura-pura nggak denger, malah percepat langkah. Gue ketawa kecil dalam hati, sambil ngedumel. Ya beli Pailo sendirilah. Repot amat mau numpangin orang, gue mau cepet pulang nih. Besoknya, di jalan yang sama, gue kembali kena hujan lebat. Kali ini, banyak orang berteduh di teras toko kelontong. Waktu gue jalan menembus gerimis pakai payung gue, tiba-tiba gue dengar nama gue dipanggil. Suaranya lembut, tapi jelas. "Mas Leo, boleh numpang nggak? Aku nggak bawa payung." Loh, numpang lagi? Tapi kok tahu nama gue? Gue langsung noleh. Siapa sih? Mata gue langsung melotot. Wih, cewek itu berdiri di sana, di bawah atap, bawa tas kecil. Rambutnya hitam panjang, mukanya cantik banget, auranya adem banget. Gue langsung salah tingkah. Nggak bisa bilang ya atau enggak. Otak gue langsung error, ngehang total. Nggak bisa ngomong apa-apa. Dia lihat gue bengong, terus dengan sedikit lari di tengah hujan, dia mendekati gue dan langsung ikut numpang payung gue. "Makasih mas, aku lupa bawa payung. Udah kemalaman pulang ke rumah," katanya sambil senyum manis. Aromanya udah kayak bunga kamboja yang basah, langsung kecium. Gue cuman angguk kaku, nggak ngomong apa-apa. Dalam hati, gue langsung ubah semua omongan gue semalam. Kalau ceweknya secantik ini, gak usah bawa payung, buang-buang uang aja. Numpang gue terus juga gak apa-apa. Kami jalan tanpa banyak ngobrol. Tiba-tiba dia pegang lengan gue. Sentuhannya lembut, dingin, udah kayak air hujan. "Terima kasih mas ya." Gue baru tahu, rumahnya ternyata gak jauh dari kontrakan gue. Rara. Namanya Rara. Sampai di kontrakan, gue langsung mandi karena lumayan basah. Selesai mandi, gue cerita heboh sama teman-teman. Gue cerita soal ketemu cewek cantik, gue payungin, gue antar sampai gang rumahnya. Temen gue si Budi langsung nyeletuk. "Leo, mana ada rumah cewek cantik di gang buntu itu? Jangan-jangan cuma halusinasi kamu bro." Gue bales, "Kamu cemburu bro."
Gue nggak peduli kata Budi, pikiran gue isinya Rara doang. Akhirnya gue tidur sambil senyum-senyum sendiri. Setelah 3 kali ketemu, gue sering merenung sendiri di kamar. Ingat tawa Rara, tangan dinginnya di lengan gue, dan aroma Kamboja yang kayaknya nempel di jaket gue. Gue mulai gelisah, bener kata Budi? Jangan-jangan gue halusinasi. Tapi Rara kerasa nyata banget. Dia kasih gue cahaya di tengah rutinitas gelap dan capek ini. Kegelisahan itu bikin gue makin yakin. Gue harus bilang perasaan gue sebelum kesempatannya hilang. Akhirnya, hujan di musim ini jadi momen yang gue tunggu-tunggu. Gue jadi sering pulang di antar Rara. Maksudnya dia yang numpang payung gue. Kami jadi sering nogol, kenal lebih dekat. Gue happy banget. Dulu, hujan itu cuma bikin basah dan susah. Sekarang, hujan itu indah sekali. Pokoknya hujan cinta. Sampai suatu hari, ini udah kali keempat Rara numpang payung gue. Kami jalan, suara hujan jadi melodi obrolan kami. Gue memberanikan diri pakai pick up line yang udah gue siapin. Ra, aku itu Ra, sejak lihat kamu, otak aku langsung error. Dia ketawa nutupin mulutnya. Memangnya kenapa mas? Tanyanya sambil natap gue. Aku itu Ra, nggak punya rumah, nggak punya mobil. Bahkan dunia ini rasanya udah nggak ada Ra. Gue natap dia. Rara balas tatapan gue terus senyum malu. Terus kamu ada apa mas? Gue tarik napas dalam-dalam di bawah payung terus senyum lebar. Aku hanya ada kamu Rara. Pick up line itu sukses besar bro. Rara ketawarnya terus nyenggol lengan gue pelan. Kamu ada-ada aja mas. Dia masih senyum bahagia. Kami terus jalan menembus rintik hujan. Kami jalan terus sampai nganter Rara pulang. Itu bukan Rara bro, itu hantu. Bisikan Dimensi.